aku kangen banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Apa kabar semua? Hai semuanya, aku pengen curhat di sini. Dan aku pengen curhat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di komentar YouTubeku mengenai perkuliahanku. Kenapa aku bisa putus kuliah? Kenapa aku nggak ngelanjutin kuliah? Dan pas aku nikah nih sebenarnya yang bayar kuliah aku itu siapa gitu. Jadi aku menjelasin semuanya dari awal. Aku nikah sama suamiku tuh pada saat aku masih kuliah di semester 5 atau 6 atau menjelang 6 gitu ya. Dan di situ aku menikah sama suamiku. Sebenarnya sudah ada himbauan dari orang tuaku nungguin wisuda dulu atau enggak. Terus kata suamiku, nggak apa-apa, nanti Umay wisudanya sama saya aja gitu, nanti kita kuliah saya yang tanggung gitu, saya yang biayakan. Nah di situ langsung aku dibiayain bener-bener sama suamiku, dikasih uang SPP semester, aku bayar dan aku kuliah tetap dari suamiku. Bener-bener suamiku bertanggung jawab kepada aku, bertanggung jawab banget. Itu beliau bayar semester, ngantar jemput aku ke stasiun buat berangkat ke kuliahan. Itu setiap pagi aku selalu dibekelin ada buah, ada roti, ada susu. Itu bener-bener deh, aku kayak anak kecil banget sampai temen-temen dan sahabat-sahabat aku di kampus tuh bilang, ih kok sekarang lu bawa bekal sih gitu, tumben banget. Dulu kan kalau di kosan kan gak mungkin banget ya bikin bekal atau apapun, kan ribet gitu ya. Aku tumben banget gitu, ya ini mau nggak nih apel gitu, ini mau nggak nih roti, ini mau nggak nih apa gitu. Aku bikin bekal, dibikinin suami gitu loh. Kadang juga kalau misalnya memang suamiku lagi dinas, kita bareng berangkat ke kuliahan bareng, cuma sampai stasiun Palang Merah. Karena kan kalau sampai stasiun Palang Merah itu naik motor, aku deket untuk ke stasiun Pondok Ranji ke Ciputat tuh ya. Jadi cuma satu kali naik udah sampai ke stasiun Pondok Ranji gitu. Jadi aku sering bareng, itu benar-benar suamiku bertanggung jawab penuh terhadap aku. Berterima kasih banget sama suamiku tercinta. Terus kenapa sih akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah di saat emang sudah mau kelulusan gitu ya. Wanita itu memang diperlukan pendidikan yang tinggi, bukan hanya laki-laki, karena kita ingin membina generasi yang baik atau super baik. Kita pengen anak kita lebih dari kita S1, nanti anak kita S2 atau S3 gitu ya. Tapi kembali lagi, ada beberapa faktor yang bisa menjadikan kita tetap menjadi sosok ibu. Faktor ini yang membuat aku berhenti kuliah. Bukan aku tidak mau menyandang sarjana. Bukan. Pengen sebenarnya jadi sarjana, aku pengen banget. Aku suka banget aku tuh di perkuliahanku di Ciputat di UIN Jakarta. Aku ada di jurusan manajemen pendidikan. Saran dari orang tuaku, karena niatnya aku ingin ditempatkan di administrasi sekolah. Niatnya saat itu orang tuaku bilang, Umay nanti bapak bikinin sekolah ya, nanti Umay di situ. Sekarang Umay jadi manajemen pendidikan aja, siapa tahu aja nanti teman-teman Umay juga bisa kerja di kita gitu.
Oke, aku nurut dan alhamdulillah bener-bener aku dapet di situ ya, karena teman-teman tahu kalau kuliah negeri itu susah banget masuknya, dan aku masuk di jurusan yang bener-bener bapakku suka dan aku pun suka karena teman-temannya tuh perfect banget. Teman-teman tahu anak-anak manajemen, dan ini lebih ke spesifik manajemen pendidikan, di mana orang-orang di situ dosen-dosennya pun itu terfokus mengenai manajemen dan pendidikannya, dimana kalau disatuin jadi manajemen pendidikan itu menjadi satu buah jurusan yang menurut aku tuh perfect banget, dimana bisa menjadikan kita pengusaha atau bisa menjadikan kita pakar pendidikan yang handal seperti itu. Aku seneng banget ada di jurusan tersebut dan aku pengen banget lulus jadi wisudawati di jurusan tersebut. Aku pernah mendapatkan suatu kebanggaan pada saat aku ulang tahun waktu itu di umurku yang ke-20 kalau nggak salah. Presiden fakultasku menunjuk aku untuk menjadi MC wisuda. Di situ aku benar-benar ngebayangin aku benar-benar bisa wisuda, dan setelah itu 1 tahun kemudian aku kan ikut paduan suara di universitas tersebut, Universitas UIN Syarif Jakarta. Itu aku pernah juga nyanyi wisuda, dan setelah aku benar-benar ngerasa euforianya menjadi wisudawati, menjadi wisudawan itu sangat-sangat membanggakan. Ada orang tua kita yang melihat itu, aku juga ingin seperti itu. Cuma kembali lagi ke faktor-faktor yang tidak bisa aku tinggalkan juga. Jadi seperti ini keadaannya, aku menikah dengan seorang polisi yang bertanggung jawab terhadap hidupku. Beliau bertanggung jawab penuh. Kita sudah bicarakan pada saat aku hamil bagaimana nantinya. Aku dan suami pengen anak kita tadinya dititipin, tapi aku melihat bahwasannya banyak sekali anak-anak yang dititipin itu tidak terhandle secara tepat seperti terhandle oleh orang tuanya gitu ya. Jadi aku memutuskan buat oke, aku mau mengundurkan diri untuk menitipkan anakku kepada siapapun, karena aku tahu itu adalah anak aku, darah daging aku yang udah berusaha untuk melahirkannya. Hamilnya aku berat banget, hamilan aku tuh aku berat banget. Aku nggak bisa makan apa-apa, aku muntah sampai minum air putih pun muntah. Aku nggak bisa puasa 1 bulan full, aku nggak puasa. Kayak sayang banget kalau aku sudah melahirkannya dan aku meninggalkannya di rumah demi titel, karena ini aku sudah membawa titel baru, yaitu aku sudah bernama Ibu Umay. Aku bukan lagi Umay yang masih anak-anak yang suka jajan di pinggiran kampus. Aku sudah diberikan gelar baru oleh Allah. Aku sudah dipilih menjadi seorang ibu. Jadi mungkin teman-teman akan tahu kenapa aku memilih untuk memutuskan resign atau berhenti dari perkuliahanku. Itu juga sebenarnya aku sudah mengambil cuti selama 1 tahun karena aku hamil. Aku benar-benar gak mau ke kampus. Aku takut kejadian aku keguguran. Jadi aku benar-benar di rumah aja selama 9 bulan. Dan selama itu anak aku udah 3 bulanan ya, dia sudah lumayan besar, dia sudah kenal aku nggak bisa buat ninggalinnya. Udah sayang banget, dan emang dari masih aku SMP aku udah kepikiran kalau aku punya anak kayaknya aku akan urus sendiri, karena kakak-kakak aku itu resign, Katia resign dari Mandiri, udah mendapatkan jabatan yang bagus di Mandiri, Bank Mandiri ya, udah mendapatkan gaji yang cukup, resign demi anak. Karena balik lagi, kita nggak tahu
pola asuh seperti apa yang diterapkan oleh orang yang mengasuh anak kita yang dititipkan. Berbeda dengan pola asuh kita. Kita sayangin, setiap kita berikan dia susu kita doakan, setiap kita melakukan ibadah dia lihat, setiap kita ingin marah kita tahan, setiap kita mengucapkan sesuatu kita mengucapkan sesuatu yang baik terhadap anak kita sehingga tumbuh kembangnya baik, semuanya baik. Makanya mungkin ada yang bilang, iya anak kamu gemesin banget, anak kamu tuh pinter banget. Alhamdulillah, bukan karena aku, tapi karena dia itu permata hati aku pengen dia tuh baik, aku pengen dia tuh jadi anak yang soleh, yang pinter, yang penurut, yang menjadi qurratul ayun, enak dipandang mata. Aku mandiinnya dengan baik, yang bersih, wangi. Aku tuh ada kebiasaan, aku gak pernah ngizinin anakku main kalau dia bau, karena aku takut nanti ada yang nyium terus bau, terus ketahuan tuh anak aku bau. Bukan sebagai label, tapi sebagai kebiasaan aku. Nanti anakku semakin besar dia tahu kalau mau main itu harus mandi, harus bersih, harus wangi. Jadi kebiasaan baik terus seperti itu. Dan aku biasakan pada saat malam sebelum tidur, aku matikan lampu jam 9, aku ganti lampu tidur, dan dia tidur gak pernah lebih dari jam 12. Dia gak pernah bisa begadang sampai saat ini, anakku. Itu yang aku bangun sampai sekarang, itu yang aku jalanin sampai sekarang. Jadi teman-teman yang menanyakan hal ini, sebenarnya teman-teman juga tahu jawabannya. Ada yang memilih jalannya sendiri, dan aku memilih jalanku untuk mengemban amanah dari Allah, amanah yang sangat luar biasa, yaitu sebagai seorang ibu. Aku nangis. Sebenarnya tuh aku kangen banget sama teman-teman kuliahku. Sekarang mereka sudah jadi sarjana, sudah pada kerja, ada yang kerja di sekolah, ada yang kerja di kantor. Aku kangen banget sumpah. Mungkin kalau kalian nonton video ini, buat sahabat aku yang di kampus, Eza, Aziza, Selfie, aku punya sahabat terbaik tuh mereka ya, karena mereka tuh bukan dari sisi akademik aja, tapi sisi kekeluargaannya. Mereka ini selalu ada di saat momen-momen terbaik di dalam hidup aku. Di saat aku ulang tahun, mama aku sakit, Selfie ada. Selfie bener-bener nemenin aku ke rumah sakit. Setiap aku ada kejadian musibah, pasti Selfie ada untuk membantu aku, menemani aku. Terus Eza sama Aziza sering banget membantu aku di kampus, yang mendukung aku, menyongsong aku menjadi organisatoris yang sukses. Aku di kampus dulu ikut organisasi apapun itu, dari mulai intra, ekstra, paguyuban, semuanya aku ikutin. Dan mereka yang mensupport, nih kalau mau MC Uma ya, kalau ini ya. Jadi aku tuh disohor sama orang-orang kampus, aku terkenal di kampus, di seluruh fakultas ya karena mereka juga. Menurut aku bisa masuk ke paduan suara tuh mereka yang bantu, ya mereka yang bener-bener, Mai ini ada yang ketinggalan gak? Mai ini lu belum ini, Mai lu belum ini. Mereka yang bantu. Mai lu belum makan ya, yaudah nih dibeliin makanan. Oh, kalau inget aku nangis. Tapi kita semua pasti mempunyai jalan ya, pasti mempunyai pilihan. Buat sahabat-sahabat aku, semoga sehat-sehat di rumah. Kita pasti akan ketemu lagi, karena dari mulai hamil, lahiran, terus anak aku udah gede kemarin, kalau nggak salah 5 bulanan atau 9 bulan ya, itu mereka datang ke rumah main. Aku sayang banget sama kalian. Semoga suatu saat nanti aku juga pasti akan melanjutkan sarjana aku, tapi aku belum tahu kapan. Semoga aja semesta mendukung, semoga aja biayanya juga Allah lancarin, karena setelah punya anak ini semua biaya tuh terfokus kepada anak ya. Mungkin semua keluarga juga pasti tahu ya, biaya untuk anak ini menjadi fokus utama.
Mungkin segitu dulu curhat aku pada hari ini mengenai pertanyaan teman-teman yang di komentar. Gimana kuliahnya, siapa yang bayarin, gimana kok bisa berhenti kuliah. Ya, pilihan aku menjadi seorang ibu mengemban amanah ini, semoga Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Dan untuk ibunda yang bisa mengurus anak, kuliah dan apapun, tetap semangat, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, do it, just do it, tetap lakukan yang terbaik, tetap semangat. Kalau kalian bisa lakukan semuanya, tetap semangat, karena sekarang juga banyak ya kuliah yang katanya kuliah malam atau kuliah online, yang penting ada gelar dan tetap kuliah gitu. Kalian hebat, kita semua hebat, insya Allah. Allah yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan juga kehebatan untuk kita semua. Oke, see you next video. Makasih sudah mendengarkan curhatku hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.